warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video belajar bareng Kang Dana. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai Family Financial Management atau bagaimana cara kita mengatur keuangan keluarga. Cuman format yang akan pakai kali ini adalah format sharing session. Artinya, saya akan menjelaskan mengenai tema hari ini dari pengalaman saya mengatur keuangan keluarga. Sangat mungkin kan ini bertabrakan dengan teori yang ada, tapi ini adalah faktanya seperti ini. Teman-teman semuanya, realitanya adalah bahwa mengatur keuangan keluarga itu sangat ditentukan oleh kondisi keuangan dan pada periode apa itu harus dibagi. Mari kita coba bahas dalam bentuk kurva normal, atau kita bisa banyak mengatakan ini adalah kurva cycle management atau life cycle management. Kita bahas ini biasanya. Oke. Nah, biasanya pada periode-periode awal di sini, ini adalah periode di mana kita masih sekolah, studi. Nah, mengatur keuangan keluarga biasanya dimulai pada saat kita terpikir untuk rumah tangga. Nah, disinilah awal mula bagaimana kita harus mengatur keuangan keluarga dengan baik dan benar. Sesuai dengan episode di mana ini adalah episode rumah tangga. Biasanya ini terjadi pada sekitar katakan umur 27, 28. Pada saat kita mulai menikah. Dari sini jangankan pakai teori yang ada, banyak teori yang mengatakan, ada yang misalnya menjelaskan dengan teori amplop, ada menyarankan teori persentase yang baku, ada yang menerapkan dengan teori pencatatan. Misalnya teori persentase terangkan 50% untuk operasional keluarga, 30% untuk cicilan rumah, 10% untuk dana cadangan, 10% untuk investasi dan tabungan. Pada awal-awal rumah tangga mungkin di sini belum ada kepikiran untuk investasi ataupun tabungan. Karena bisa saja pendapatan yang diperoleh juga hanya untuk cukup kebutuhan sehari-hari rumah tangga berdua. Belum kepikiran untuk investasi maupun tabungan. Beberapa tahun kemudian, di sini mulailah beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, kita mulai namanya punya anak. Nah, di sini pun ada yang namanya biaya tambahan untuk kebutuhan makanan anak, susu, dan juga pakaian. Dan di samping itu pula, faktor kultur di Indonesia sangat berlaku. Ada yang namanya sandwich generation, di mana kita harus membiayai untuk kehidupan keluarga sendiri, untuk operasional keluarga, pakaian anak, makan anak, tapi di sisi lain kita harus membantu untuk orang tua, adik, dan lain-lain. Itu adalah kultur, gak bisa disangkal, itu adalah fakta. Nah, setelah masa-masa punya anak, di sini juga mulai belanja. Kita mungkin kepikiran di sini untuk mencicil rumah. Nah, pada di sini untuk mencicil rumah, pengeluaran tambahan lagi. Biasanya cicilan rumah, bank meminta, kalau kita pakai KPR, bank meminta sekitar 30% dari pendapatan untuk mencicil rumah per bulan. Nah, jujur aja, tergantung kondisi keuangan. Kalau saya pengalaman dulu, jangankan untuk investasi maupun tabungan, ini aja pas-pasan sekali untuk biaya operasional, kemudian untuk cicil rumah, untuk biaya keluarga dan lain-lain. Tapi
bersyukur di sini bukan karir mulai menanjak, kita mulai dipromosi, pendapatan mulai bertambah, umur di sini mungkin bisa sekitar 30 tahun mulai karir mulai bagus. Nah, pada saat ini anak mulai tumbuh besar, harus ada mengawasi. Ada satu komitmen tergantung nilai-nilai yang dianut oleh setiap keluarga. Waktu itu kita bersepakat sama istri, anak mulai bertumbuh, saya pikir ini harus ada salah satu kita, waktu itu kita dua-duanya bekerja, kita sepakat salah seorang dari kita harus tinggal di rumah untuk menjaga anak-anak. Tapi justru dari situ ada hikmahnya, kita kepikiran untuk mencoba memulai bisnis yang dikendalikan dari rumah. Kebetulan saya punya pengalaman bekerja di farmasi, istri saya punya pengalaman di distribusi, maka terjadilah apa yang namanya usaha sendiri distribusi farmasi. Bagus juga akhirnya. Nah, ini mulai rintisan, ada bisnis keluarga di sini untuk tambahan. Setelah itu, di sini anak mulai tumbuh besar, mulai dihadapkan pada yang namanya harus yang satu untuk kuliah. Kebetulan saya punya anak dua, mulai beranjak kuliah. Kemudian anak kita tanya ingin masuk ke kedokteran. Waduh, yang satu lagi karena anak laki-laki, saya berpikir kita harus menyekolahkan di sekolah yang bagus dengan pantauan akhlak yang bagus. Dari situ di sini nilai-nilai keluarga sangat berperan. Saya sepakat sama istri bahwa pendidikan harus nomor satu, diutamakan. Dan juga terlepas dari kesehatan. Syukur alhamdulillah bahwa saya waktu itu bekerja di perusahaan yang benefit kesehatannya bagus. Bisa memilih rumah sakit yang bagus tanpa limit. Dari situ maka kita putuskan, istri mulai bisnis di rumah, saya mulai untuk mencoba meningkatkan kemampuan kita. Jadi apa? Saya berpikir untuk menambah pendidikan saya untuk meraih S2, untuk mencoba menopang karir dan lain. Sehingga di sini jujur bahwa yang saya utamakan adalah pendidikan. Cuma sekarang jadi double. Selain kita untuk pendidikan yang terbaik untuk anak, dan juga saya sendiri memerlukan biaya untuk pendidikan. Jadi ada dua hal mengenai biaya pendidikan. Ada yang pendidikan yang harus saya biayai secara pribadi, dan ada pendidikan yang disponsori oleh kantor yang biasanya dikirim ke luar negeri oleh kantor untuk mengenyam pendidikan seminggu, beberapa minggu, pulang lagi ke tanah air untuk didistribusikan ilmu tersebut di tanah air. Nah, dari sini mungkin umur 35 dan mulai ada tambahan pendapatan. Nah, mungkin di sini baru terpikir adanya pembagian yang mungkin lebih ideal. Ada cicilan rumah yang mungkin belum selesai, pendidikan terus kita alokasikan dengan porsi yang lebih tinggi, dan juga di sini ada yang mulai kita menyisihkan untuk tabungan. Pada usia mungkin di sini 40 tahun kita mulai dapat menjadi manajer. Mungkin di sini ada tambahan pendapatan yang bisa saya sisihkan untuk pengembangan bisnis di rumah yang dikendalikan oleh istri saya. Sementara saya sendiri tidak bisa sementara ini untuk membagi alokasi sesuai dengan porsi yang lebih ideal. Kenapa? Karena dana memang terbatas. Walaupun sudah jadi manajer, karena harus kita bagi-bagi. Nah, umur 45,
biasanya kita udah mulai masuk ke uh, top karir di sini. Teman-teman semuanya, sangat memungkinkan bahwa pengaturan keuangan keluarga ini berpotensi untuk terjadinya perselisihan. Nah, itu bumbu-bumbu di dalam kehidupan rumah tangga. It's okay. Tapi pada saat di sini bahwa anak-anak belum menyelesaikan pendidikan, saya mencoba bersepakat seluruh keluarga untuk mengerahkan potensi semuanya. Jadi kita keluarga ada kadang-kadang bikin kerupuk di rumah, keripik, bikin coklat dan lain-lain. Saya sendiri ke kantor membawa keripik, ke kantor anak membawa keripik untuk dijual di kampus, untuk sambil mendidik bisnis. Tapi itu okay, itu nilai-nilai untuk menjawab, untuk mendidik anak supaya bagaimana kita berjuang. Banyak motivator mengajarkan bahwa selagi muda harus bekerja keras sampai babak belur. Saya kira tanpa ada motivasi seperti itu, babak belur jelas akan terjadi di sini. Kita harus, yang seperti saya bilang, nilai-nilai keluarga adalah bahwa pendidikan, investasi, layak ke atas harus diutamakan. Dan terkadang saya juga melupakan kesehatan diri sendiri. Di saat dari mulai pagi sampai sore saya bekerja, malam harus melanjutkan pendidikan lanjutan, S2 dan lain-lain. Sehingga apa yang namanya tidur siang itu hanyalah mimpi-mimpi. Oke, jadi di sini mulai timbul promosi yang baik. Kita mulai kepada top manajemen. Setelah manajer mungkin kita di usia 45, kita mulai top, kita kepikiran untuk menunaikan ibadah haji dan lain-lain. Melelahkan memang, tapi inilah memang potensi kita di sini bahwa kita sedang yang namanya meniti karir. Kalau yang namanya meniti karir, ya harus menanjak dan melelahkan. Kecuali kita udah mulai top, di sini bukit udah mulai menurun, dan biasanya di sini pada umur sekitar mungkin 55 sampai 56 ada yang namanya masa pensiun. Cuman kalau pada saat ini ada hal-hal yang wajib sudah kita tunaikan, menjalankan ibadah haji sudah kita lakukan di sini, pada masuk usia pensiun, karena saya jujur saja bukan pegawai kementerian maupun ASN, dan saya adalah pensiunan karyawan swasta, sehingga sudah pensiun pun harus tetap berkreasi mengisi pendapatan-pendapatan yang sudah tidak dapat kita peroleh secara bulanan. Solusinya apa? Melanjutkan bisnis yang sudah dirintis oleh istri, kita bantu. Kemudian kita juga mulai membuat yayasan untuk kita mulai mengekspansi ke bidang kegiatan sosial. Setelah itu juga, setelah anak-anak alhamdulillah mulai dua-duanya berumah tangga, sehingga pengeluaran sudah mulai berkurang. Dan setelah itu juga kita mulai memikirkan hal-hal yang lain. Bisnis tetap dilanjutkan, kita juga mulai mengoptimalkan aset yang kita miliki. Kita ada aset tangible, aset intangible kita kerahkan sambil mengisi kegiatan masa kecil. Dan alhamdulillah saya mulai untuk menjalani apa yang namanya slow moving. Yang mungkin pembahasan mengenai slow moving akan saya jelaskan di video berikutnya. Tapi ini adalah fakta, dan saya tidak menyalahkan teori-teori yang disarankan oleh para pakar di bidang keuangan. Ini adalah untuk membandingkan bagaimana teori yang ada dengan kejadian atau fakta yang terjadi pada saat kita mengatur keuangan keluarga. Jadi teman-teman semuanya,
terutama ini saya sarankan kepada anak muda yang mulai merintis keluarga, uh, ini bisa jadi cermin, jangan terlalu baku, setiap orang itu ideal, setiap orang itu unik, dan membawa idealnya masing-masing. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.